Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang interaksi sosial dan daya tarik interpersonal. Dengan nama anggota, Vina Eka Kusmaningrum, dan saya sendiri, Herna Wijanti Windari, Ella Elistiani, Tanisa Hasdiani, dan Wahyu Nirantara Sasmita. Interaksi sosial menurut Bima Walgito tahun 1990 merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, di mana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Adapun menurut Sukanto tahun 1997 mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan antara orang per orang atau dengan kelompok manusia. Bentuk-bentuk dasar interaksi sosial. Pertama, imitasi. Syarat-syarat terjadinya imitasi yaitu terdapat minat, perhatian yang cukup besar terhadap sesuatu yang ingin diimitasi. Kedua, adanya sikap yang menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang hendak diimitasi. Ketiga, individu yang melakukan imitasi suatu pandangan atau tingkah laku, biasanya karena hal tersebut mempunyai penghargaan sosial yang tinggi. Kedua, sugesti. Suatu proses saling pengaruh atau individu kelompok yang satu dengan lainnya. Keadaan yang mempermudah terjadinya sugesti, yaitu 1. Sugesti karena hambatan berpikir. Kedua, sugesti karena pikiran terpecah atau disosiasi. Ketiga, sugesti karena otoritas. 4. Sugesti karena mayoritas. Dan kelima, sugesti karena will to believe. Identifikasi. Dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Terakhir, simpati. Simpati merupakan suatu bentuk interaksi yang melibatkan adanya ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tanisa. Selanjutnya, yaitu mengapa orang ingin berhubungan dengan orang lain. Faktor yang pertama, itu ada perbandingan sosial sebagai standar untuk mengevaluasi perilaku kita. Lalu yang kedua, ada dukungan emosional. Dukungan emosional akan memberikan dukungan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang. Lalu faktor pendukung menurut Henry Murray pada tahun 1938 dan David M.C. Kailen. Yang pertama, kebutuhan untuk berafiliasi. Artinya, ada keinginan untuk membentuk dan mempertahankan beberapa hubungan interpersonal yang memberikan ganjaran. Lalu yang kedua, kebutuhan berhubungan intim, memilih hubungan yang hangat, dekat, dan komunikatif. Lalu yang ketiga, bagaimana manfaat berhubungan dengan orang lain? Yang pertama, dapat memberikan perasaan positif yang dihubungkan dengan kedekatan hubungan terpribadi, persahabatan, afeksi, komunikasi, dan cinta. Lalu yang kedua, orang lain dapat memberikan tipe perhatian kepada kita dalam bentuk penghargaan, pengakuan status, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu hubungan yang erat, yang akan dibacakan oleh Wahyu Nirantara. Untuk Wahyu Nirantara, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada hubungan yang erat. Menurut Bern dan Kassin tahun 1993, hubungan intim melibatkan salah satu ini. Yang pertama, karena kelekatan emosional, perasaan, afeksi, dan cinta. Yang kedua, karena pemenuhan kebutuhan-kebutuhan psikologis dari partner pasangan, seperti berbagai perasaan dan mendapatkan jaminan rasa aman. Dan yang ketiga, saling ketergantungan di antara individu-individu, masing-masing memiliki pengaruh yang bertahan lama dan berarti.
Baik, terima kasih Wahyu Nirantara. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Vina Eka. Pada Vina Eka dipersilakan. Selanjutnya ada kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk menjaga hubungan agar tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Menurut Burmeister dan kawan-kawan, tahun 1988 terdapat 5 dominan kompetensi interpersonal. Yang pertama, initiatif, yaitu usaha untuk memulai interaksi. Yang kedua, negative assertion, yaitu merupakan kemampuan mempertahankan diri dari tuduhan baik benar maupun tidak benar. Yang ketiga, ada disclosure, yaitu pengungkapan bagian ide dari diri, pendapat, minat, perasaan kepada orang lain. Yang keempat, ada emotional support, yaitu ekspresi perasaan yang memperlihatkan adanya perhatian, simpati, dan penghargaan kepada orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, conflict management, yaitu cara atau strategi untuk menyelesaikan masalah pertentangan saat menjalin hubungan interpersonal. Baik, terima kasih Vina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tanisa. Kecemasan sosial. Kecemasan merupakan suatu respon yang beragam terhadap situasi-situasi yang mengancam, yang pada umumnya berwujud ketakutan kognitif, keterbangkitan secara fisiologis, dan suatu pengalaman subjektif dari ketegangan atau kegugupan. Ciri ketika orang gugup menunjukkan secara terbuka adanya indikasi-indikasi dari inner arousal mereka, misalnya adanya gemetar, gelisah, dan ciri selanjutnya itu menghindari orang lain. Adanya gangguan pada perilaku secara terus-menerus dapat terlihat melalui ungkapan penghindaran sosial. Misalnya, aku takut diolok-olok. Lalu materi selanjutnya, faktor-faktor daya tarik interpersonal. Yang pertama, adanya kesamaan atau similarity. Menurut acuan teori konsisten kognitif dan Heiler, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka bersikap sama seperti dengan kita. Orang yang mempunyai kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran pandangan kita. Lalu yang kedua, adanya kedekatan atau proximity. Apa yang membuat orang berdekatan saling menyukai? Pertama, karena kedekatan bisa meningkatkan keakraban. Kedekatan juga sering berkaitan dengan kesamaan, serta orang yang memiliki kedekatan secara fisik lebih mudah dibandingkan dengan orang yang jauh. Lalu yang selanjutnya, adanya keakraban atau familiarity. Keakraban berhadapan dengan seseorang akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang itu. Lalu yang keempat, ada daya tarik fisik. Mengapa daya tarik fisik menjadi salah satu faktor yang penting? Penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah didapat. Daya tarik fisik sendiri dapat mempengaruhi kepribadian si pemiliknya. Menurut Marui-Maya dan Miller pada tahun 1981, anak-anak yang memiliki daya tarik fisik cenderung memiliki harga diri yang tinggi daripada anak yang kurang menarik. Lalu yang kelima, adanya kemampuan. Menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika orang memberi ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin selalu bersama dengannya. Lalu yang keenam, ada tekanan emosional atau yang biasa disebut dengan stres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek dengan rasa takut yang tinggi lebih ingin berafiliasi dibandingkan dengan subjek yang memiliki rasa takut yang rendah atau memiliki rasa aman. Lalu yang ketujuh, ada munculnya perasaan atau mood yang positif. Lalu yang kedelapan, ada harga diri yang rendah. Kesembilan, ada kesukaan secara timbal balik. Lalu yang kesepuluh, adanya ketika yang berlawanan saling tertarik atau complementary. Artinya di mana ketika individu memiliki sifat dominan, maka ia akan memiliki pasangan yang bersifat submisif, yang akan membantu dalam memenuhi kebutuhan di antara mereka. Ya, ini adalah poin terakhir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya
kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ella. Ada Ella, dipersilakan. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini, interaksi sosial dan daya tarik interpersonal merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk dipelajari dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari, karena sangat relevan di kehidupan sehari-hari kita dan juga berhubungan dengan diri sendiri dan kami bersama apa yang telah disampaikan tadi, dan sehingga kehidupan kita di masa yang akan datang berjalan dengan baik dan juga kita bisa memaknai itu semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Bila ada fiqhul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.